Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Saddam Rasamjani. Itu kesekian kalinya nama saya salah ya. Salah ya? Salah lagi. Udah 7 tahun. Saddam Rasamjani. Ya, itu. Ya. Akhirnya ya. Memang luar biasa nama ini. Harus butuh pelatihan kayak khususnya. Khusus abang aja kayaknya. Berarti belum ngerasain uang kopi nih. Ya, Saddam ini kita coba ajaklah sahabat Ari untuk bincang-bincang dengan tema yang memang sedikit berbeda ya. Bagaimana dalam kondisi pandemi ini kan, ya, dalam tidak stabilan negara, di mana dihadapi pada pilihan lulus kuliah, kerja atau ambil S2. Nah, kan? Nah, sebelum masuk ke tema itu, saya ingin jelaskan nih sahabat Ari, siapa nih yang depan saya ini yang memang saya undang khusus di rumah Jalan Ari. Beliau itu dosen loh, jangan salah ya, muka kayak Afgan ya, muka kayak Afgan, dosen muda, punya talenta luar biasa. Yang terpenting adalah gak sombong orangnya, ya itu penting bagi saya. Oke, Dan menurutmu ini kan sebelumnya kan kamu juga malah melintang nih Tentang itu dalam dunia aktivis atau dunia riset lah ya. Terus masuk dalam dunia akademis ya, akademisi ya. Ya. Lantas apa yang menarik dengan satu tema ini menurutmu? Baik Bang, sebenarnya ya ini pertanyaan yang sudah memang sangat lama ya. Sebenarnya sederhana ya, cuman dilematis. Nah, kenapa? Ya, dilematis. Iya, dilematis Bang. Seolah-olah didramatisir banget. Iya, memang sebenarnya sederhana tapi dilematis. Kenapa? Karena pilihannya tok dua kan. Nah, kerja S2. Kan tok dua, maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah. Tok dua kan. Nah, kalau memang teman-teman misalnya setelah lulus kuliah, mereka pengen memasuki dunia akademik ya, menjadi dosen, peneliti dan sebagainya lah ya. Itu otomatis lanjut S2 kan? Belum tentu juga. Iya, soalnya nggak ada dosen yang S1. Dosen masih kalau S2. pengabdian dia kan ambil jadi peneliti. Nah, bisa jadi dia nggak akan menjadi dosen tapi jadi peneliti tok. Oke, berarti saya koreksi ya. Kalau mau jadi dosen ya. Kalau mau jadi dosen ya S2 kan? Cuman karena kalau masih berpikir bahwa rupanya nggak sanggup lagi lanjut kuliah, kuliah itu berat ya, nggak sanggup, biar Dilan saja kan. Ya udah. Dilan. Mentang-mentang muka kayak Dilan. Nanti kerja kan, maksudnya apakah nanti punya pengalaman seperti apa, punya istilahnya pernah magang di mana kan, punya relasi di mana kan, magang-magang dulu lah kan. Kan bisa kerja ataupun punya uang banyak, misalnya punya orang tua punya uang kan, bisa minta uang. Bisnis ya. Bisnis. Maksudnya banyak pilihan. Kecuali 3 Bang pilihannya kan. Selesai S1 kerja atau kuliah, S2 atau nikah. Itu kan pasti. Tapi semuanya sudah ada Mas Adan nih kan. Ya, itulah maksudnya memang itu akan menjadi terus dilematis ya, akan misalnya para sarjana muda akan terus berkepikiran tuh, walaupun memang hal yang sederhana pasti akan kepikiran. Nah, dirimu kan ada di fase itu nih. Ya, saya sudah melaluinya. Saya sudah melaluinya. Bisa sharing nggak? Kenapa jatuh pilihan harus menjadi seorang dosen? Ini itu kalau kita tarik itu 7 tahun lalu kan, 7 tahun lalu ketika saya lulus kuliah tahun S1 ya, 2013 ya. Nah, itu pas ketemu kita kan, 2013 kita ketemu kan, maksudnya pertama kali kenalan kan. Nah, itu saya juga mengalami hal yang seperti itu. Lanjut kuliah S2 atau langsung kerja kan. Kalau saya lihat maksudnya teman-teman semua lanjut S2 ya. Nah, itu sempat maksudnya berarti kok dipengaruhi oleh lingkungan dong? Iya, berpengaruh juga. Lihat teman-teman misalnya enak habis S1 lanjut S2 kan, pasti ada rasa pengen juga merasakan yang sama yang sudah mereka rasakan kan. Cuman pada saat itu kan kondisi ekonomi orang tua nggak mungkin kan saya untuk lanjut S2. Akhirnya kan saya pulang ke Banda Aceh. Saya cari-cari pengalaman segala macam kan, terlibat juga sama abang dulu kan di Aceh Institute kan, di JSI kan kita ada banyak kita riset kemarin kan. Itu juga pengalaman kan.
Jadi sambil apa menunggu peluang kerja yang bagus ya, saya juga coba-coba misalnya lamar-lamar S2 kan. Cuman itu masalahnya itu saya tidak konsisten. Dalam artian pada saat itu saya apa namanya? Istilahnya saya menangkap peluang yang ada. Saya nggak konsisten apakah saya akan lanjut S2 atau kerja saja. Saya nggak konsisten. Saya menangkap peluang yang ada. Ya itu yang dialami oleh semua kalangan ya orang yang masih fresh graduate ya. Artinya dia akan mencari pengalaman dulu, nggak harus stagnan pada satu posisi yang stabil ya, established ya. Ya itu dialami, saya perhatikan. Nah, menariknya yang saya harus tangkap dari ceritamu ya bahwa ada upaya untuk melakukan penyesuaian keadaan. Itu yang saya tangkap kan. Ada upaya untuk melakukan penyesuaian keadaan dan ada upaya untuk membangun satu kematangan diri, kepastian diri kan. Ya, sehingga sahabat Ari dia lulusan dari universitas bukan kaleng-kaleng ya. Ya, artinya di luar negeri. Nah, ini saya juga malas menyebutnya, takut salah. apa coba Glasgow apa? Hampir benar. Glasgow. Glasgow. Ya itulah. Ya. Maksud saya gini Bang, kalau memang pengen lanjut S2 itu harus konsisten, persiapkan diri bahasa kan, apakah cari-cari informasi dalam harus konsisten. Dan beasiswa loh sahabat Rim, si Saddam dapat nih kan, jadi kemauannya harus keras. Jadi yang aku dapat tangkap pembelajaran bagi diriku untuk melihat dirimu itu ya kemampuan semangat dan juga untuk mengubah diri ya, untuk menjadi lebih baik itu menjadi satu teladan mungkin bagi kaum muda ya. Jadi kalau mau berhasil, mau menunjukkan dedikasi yang layak untuk kedepannya harus dari diri sendiri. Nah, yang aku tanyakan dalam kondisi pandemi gini ya, yang dikepung dengan virus corona seperti ini ya, pangsa pasar pekerjaan menipis. PHK banyak. PHK banyak, apalagi dihadapi dengan fresh graduate misalkan dia masuk udah tahun ini. Ini yang tamatan 2020 nih ya. Ini artinya kan dia kan harus tarik napas panjang nih ya. Dan dia harus cari celah karena celahnya sedikit, peluangnya kecil kan, tapi kebutuhannya besar sekali kan. Nah, apa yang kau bisa kasih masukan kepada generasi muda yang dalam posisi hari ini yang minim peluang dengan kondisi pandemi? Mungkin kalau saya lihat ya, memang kalau kita menunggu peluang kalau sekarang itu agak susah ya. Artinya kita harus jemput bola. Kita sendiri yang menciptakan peluang ya. Jadi memang kalau di tengah pandemi ini ya, seperti saya pernah baca misalnya lihat apa Nas Daily ya, kalau Bang sering lihat Facebook ya, itu kan dia menganjurkan semua orang anak muda itu untuk belajar digital. Belajar internet, apakah nanti mau usaha kan, juga nanti pemasarannya lewat internet. Jadi orientasinya sana ya? Ya, belajar digital, dalami hal-hal IT digital dan segala macamnya. Nah itu banyak hal yang bisa kita eksplor di situ kan. Apakah juga nggak mesti juga ke internetnya, bisa juga misalnya ke desain kan, desain juga itu kan menjanjikan, apalagi nanti masuk pemilu pilkada kan, desain baju, desain baliho, itu kan peluang juga itu kan. Ya. Seperti kita mainin dulu ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kaum muda ini harus punya satu sikap mau melakukan penyesuaian dengan keadaan dan melihat peluang, salah satunya melalui penggunaan jalur IT ya. IT sekarang sangat itu menjanjikan. Nah, itu kan nggak mudah juga bagi kaum muda untuk ya mencoba itu. Kalau tidak ada, oke lah otodidak bagi mereka yang mau. Oke lah otodidak bagi mereka yang punya satu kemampuan ya. Nah, tapi bagi mereka yang dalam tanda kutip takut ya, dalam anggapan kita nggak punya kapasitas, kita juga nggak punya peluang, nggak punya hal yang bisa dibanggakan ya, masuk dalam dunia yang belum ada satu sama ya keahlian ya. Ini kan satu hal yang kita anggap challenge bagi dia. Berjudi. Nah, ini gimana nih? Oke, mungkin saya contohkan satu aja ya. Yang di depan mata kita ini kan
podcast ya yang sekarang Bang Aryo jalankan. Jangan kenapa aku undang kau langsung ambil contoh ini. Kan promosi sekalian kan. Iya. Jadi kan podcast kan sederhana, cukup modal apa namanya, mungkin kalau misalnya kamera ataupun apa alat-alat dan segala macam kan. Ini serius bro. Iya. Kan Ini aku buat podcast serius. Podcast kan kayak abang sendiri kan penyesuaian juga kan. Dulu kan konsultan, sekarang jadi artis kan. Iya. Jadi ada penyesuaian. Abang juga menyesuaikan. Nah, jadi ini salah satu contoh kan. Sahabat-sahabat jalan hari kan. Iya. Udah diambil jatah gua nih jadi host nih. Oke. Dan juga kita melihat lah secara fakta yang saya tangkap dari fakta yang terjadi, kaum muda juga belum mampu untuk bersaing nih dengan persaingan bebas ya. Nah, ini kan menjadi satu permasalahan, apalagi kita ke depannya ini kan menjadi bonus demografinya kan sangat tinggi. Ya, kalau bicara bonus demografi artinya kan ya jumlah penduduk besar ya dengan rata-rata seusia mereka ya dihadapin pada kebutuhan lapangan kerja juga kecil ya. Terus dominasi pihak luar sangat juga dominan untuk masuk ke kita karena kita sudah masuk dalam hal globalisasi. Nah, ini kan menjadi satu problem yang memang besar bagi negara, bagi kaum muda yang tadi yang kita singgung baru lulus kuliah. Hanya gimana nih menurutmu nih? Mungkin yang perlu diubah sejak lulus itu mungkin mindset ataupun orientasi ya. Karena kan selama ini ya artinya tujuan kuliah dapat ijazah terus kerja, orientasinya, dan kerjanya juga pilih-milih kan, harus PNS kan, karena apa namanya itu kan sebuah pekerjaan apa namanya buronan mertua istilahnya kan, termasuk dirimu lo kan kamu PNS. Enggak, itu konteks yang berbeda. Ini kita berbicara tentang bagaimana tantangan apa namanya kaum muda sekarang kan di tengah pandemi dengan sempitnya peluang untuk apakah itu kerja untuk berkreasi atau sebagainya. Nah, itu mungkin sekarang yang harus diubah itu mungkin mindset dulu ya. Karena kan nggak mesti PNS kan, nggak mesti PNS kayak di awal tadi saya bilang, bisa juga misalnya kalau punya sumber daya keuangan yang berlebih, coba buka peluang usaha juga kan. Kalau seorang buka usaha itu dia hanya tidak menjamin kehidupan dia sendiri, tapi juga dia membuka kehidupan orang lain. Itu. Tapi kan itu juga nggak mudah loh, karena pertarungannya kan berat. Dimana kan mereka juga harus bertarung sama usia mereka. Saya juga berat karena kan banyak juga channel YouTube yang menawarkan gagasan yang berbeda kan, konten-konten yang berbeda. Nah, kalau kita nggak punya satu konsistensi, nggak punya satu keunikan, bahkan nggak punya satu semangat yang tinggi ya untuk memproduksi produk-produk kontennya, itu juga akan menjadi satu ancaman. Kita akan tergerus ke belakang, sedangkan yang awal akan terus maju ke depan. Nah, ini menurutmu gimana nih? Ya, kan abang singgung masalah internet, misalnya YouTube dan segala macam. Sebenarnya kalau YouTube itu nggak perlu takut saingan. Kan itu yang diandalkan jumlah viewer kan, subscriber kan. Artinya kalau misalnya mereka bisa meningkatkan jumlah viewer dan subscriber, aman kan. Nah, jadi tapi kan itu pangsa pasar untuk yang ditonton kan menjadi berkurang. Ya kan, perpindahan orang yang tadi suka ke channel kita bisa di subscribe ini dicopot. Itu juga yang saya rasakan kan. Oh, abang berkurang subscribernya? Bukan kurang. Pengalaman orang itu menceritakan. Tapi kalau kita kan dari kuliah ini masih stabil, bahkan nambah 10, 30 kan. Nah, tapi bagi mereka yang nggak konsisten itu kan mempengaruhi. Jadi logaritma YouTube juga bermain itu. Kan gitu. Menurut aku nih. Nah, itu kan berat memang, dan itu yang harus dipahami. Nah, dirimu ini kan juga tanda kutip kan ya sudah dalam posisi enak nih kan. Enak dalam artian dibandingkan mereka lah ya yang baru lulus kuliah lah. Aku garis bawain lah ya. Kalau dibandingkan dengan orang lain ya, artinya kan masih jauh, masih mungkin butuh proses kan panjang. Ada hal yang ingin kutanyakan dalam posisi seperti ini, tentunya kan tidak mudah juga ya. Dirimu masih dalam posisi generasi muda juga ya, dengan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi ya, terus juga punya pengabdian kepada generasi muda. Nah, transparansimu kepada generasi muda itu bagaimana? Maksudnya gimana bang? Transparansi kan, kau kan tadi kan
mengatakan bahwa banyak generasi muda yang lulus kuliah mau labil ya mereka antara masuk kuliah atau lanjut kuliah atau kerja. Nah, peranmu di situ apa yang sudah dilakukan untuk mereka ini? Mungkin saya cuman bisa cerita pengalaman Bang kan, sharing pengalaman kan saya udah bilang tadi saya pernah abang sendiri menyatakan tadi bahwa saya pernah melalui fase tersebut kan, di mana segalau-galaunya kan atau labil abang bilang tadi kan. Nah, jadi ininya konsisten kan. Kalau memang mau lanjut S2 ya, itu harus persiapan bahasa kan, cari-cari beasiswa, cari-cari info segala macam kan. Nah, itu harus konsisten. Apakah kalau mau kerja ya dari awal ditentukan gitu. Karena pengalaman saya kan, ketika saya tidak men-set goal dari awal, itu akan terlambat. Memang saya mencapai apa yang saya tuju, tapi terlambat. Nah, buktinya saya lulus kuliah S1 2013, baru lanjut S2 itu 2016. Nah, saya nggak tahu. Memang seperti set goal itu harus dibentuk dalam roadmap diri ya. Ya. Itu harus dilakukan. Ya mungkin ya. Kenapa juga perlu kayak semacam SWOT yang memang itu penting untuk diri kita, kelemahan, kekuatan kita, peluang dan tantangan kita seperti apa? Analisis SWOT ya. Jadi itu kita tahu memposisikan ya kalangan muda itu ini kelemahan saya secara personal, ini kekuatan saya, ini peluang saya ke depan, ini tantangan saya akan dihadapi ke depannya. Artinya itu bagi saya juga penting ya. Ya menurutmu penting juga nggak itu? Ya jelas. Memang kan. Oke, sebagai closing statementnya apa nih Dan untuk sahabat atau generasi muda yang baru lulus kuliah atau yang masih labil ya terkait dengan keadaannya atau yang pengen maju untuk kedepannya di masa pandemi hari ini dan diprediksikan juga pandemi masih ada di 2021. Ini closing statement ya. Ini saya coba pakai bahasa anak muda karena kan pangsa bang hari ini kan anak muda ya. Jadi ini mungkin hidup itu jangan kayak Upin Ipin stagnan ya. Sejak saya kan Upin Ipin itu dari kecil sampai sekarang itu botak terus kan. Itu kayak Doraemon, Nobita. Rambut nggak ada kan. Stagnan istilahnya. Itu hidup tuh harus kayak Naruto. Ya, Naruto kenapa Naruto bisa jadi misalnya Hokage? Kan dia kan dibully kan, terus dikucilkan kan, suka sama seorang dianggap teman saja kan. Itu harus kayak Naruto, tahan banting kan. Jadi berawal dari Chunin dulu kan ninja kecil, terus jadi naik tingkat kan. Terus saya jadi Hokage. Itu di set dia dari kecil kan. Walaupun banyak yang bilang oh nih mustahil kamu jadi Hokage, tapi dia tetap pada jalan dia. Bahwasanya saya mau jadi Hokage, jadilah dia Hokage. Dan juga yang satu lagi yang bisa kita pelajari di Naruto ya, itu kayak gini, bahwasanya apa yang kita harapkan belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Contohnya kan Naruto kan suka sama Hinata, suka sama Sakura, tapi akhirnya siapa? Hinata. Kenapa? Memang Hinata lebih cantik daripada Sakura kan. Itu jadi memang goal itu harus di-set dari awal agar kita bisa mencapai hal tersebut itu sesuai dengan yang telah kita tetapkan, tidak terlambat. Itu luar biasa ya Sabari karena memberikan satu ilustrasi yang memang sangat catching untuk diberikan. Oke, banyak hal yang tentunya Sabari bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh Saddam Rasanjani. Salah lagi Saddam Rasanjani. Iya, itu dia. Itu bisa diambil secara positif. Sampai ketemu lagi dengan konten yang berbeda. Tetap semangat, terus berusaha di kondisi pandemi, dan jangan lupa sahabat Ari, yang paling penting agar kita semangat juga untuk memproduksi konten-konten yang luar biasa untuk sahabat Ari, subscribe, like, dan share itu penting juga. Sampai ketemu lagi bersama saya Arus Ifada. Salam Jalan Ari.